Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Akhirnya, manga One Piece chapter 1155 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya beberapa hint yang telah diberikan oleh Redon. Yap, dari beberapa petunjuk yang telah diberikan oleh Redon terkait chapter 1155, apabila kita analisa lagi, sepertinya chapter 1155 kali ini masih berkaitan pada flashback Raja Harald dan juga kedatangan Rock Disebek ke Pulau Elbaf. Nah, hint pertama sendiri menampilkan sosok Arnold dalam film Terminator yang sedang menggunakan sebuah kacamata dan terdapat sebuah tulisan "I'll be back". Yap, hint pertama ini mengarah pada kembalinya chapter 1155 yang akan segera rilis resmi di minggu depan. Selain itu, Redon juga memposting benturan haki saat Roger dan Shirohige terlibat pertarungan di masa lalu, di mana kemungkinan besar kita akan diperlihatkan seberapa kuat kekuatan haki yang dimiliki oleh Rock Disebek. Bukan hanya itu saja, hint yang terakhir ini bahkan membuat para fan One Piece sudah tidak sabar lagi menantikan kelanjutan apa yang telah udah selesai persiapkan untuk chapter 1155, di mana Redon memberikan sebuah hint yang memperlihatkan salah satu tokoh film Pirates of Caribbean, yaitu Davy Jones. Nah, dari 3 hint yang telah diberikan oleh Redon, sudah dapat dipastikan ya bosku, chapter 1155 nantinya, kita akan melihat kembali kisah kelanjutan masa lalu Raja Harald dan kedatangan Rock Disebek serta apa yang menjadi tujuannya datang untuk menemui Raja Harald. Yap, jika kita melihat kembali 2 pertanyaan Rock Disebek kepada Pangeran Loki yang menjadi penutup untuk chapter 1154 kemarin, bisa kita simpulkan bahwa Rock Disebek dan anggotanya sedang mencari keberadaan Raja Harald dan menginginkan sesuatu dari Raja Harald. Jelas hal ini pun kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Rock Disebek ketika itu? Dan apa yang menjadi tujuan utamanya sampai dia repot-repot datang ke Pulau Elbaf? Nah, apabila kita melihat petunjuk yang telah diberikan di chapter 1154, di mana Raja Harald mengatakan bahwa dia sempat bertemu dengan Rock Disebek saat terjadinya pertemuan Reverie, dan berkat Rock juga Raja Harald berhasil selamat dari penyamarannya sebagai prajurit kerajaan, seolah menjelaskan bahwa Raja Harald memiliki sebuah hutang budi berkat bantuan Rock Disebek. Sehingga hal ini juga semakin menguatkan dugaan baik Raja Harald dan juga Rock Disebek memang memiliki sebuah hubungan yang baik. Nah, masalahnya sekarang adalah sebenarnya apa yang terjadi 56 tahun yang lalu sampai Rock Disebek mau menyelamatkan Raja Harald. Apakah mungkin hal ini juga yang membuat Raja Harald ingin berterima kasih kepada Rock Disebek dan menjanjikan sesuatu kepadanya, di mana Rock Disebek pun kemudian diundang oleh Raja Harald untuk datang ke Pulau Elbaf. Yap, apabila kita analisa lagi dan melihat dari insiden yang terjadi pada pertemuan Reverie beberapa waktu lalu, dan juga melihat bagaimana sifat dari para Tenryubito ini, di mana hal ini pun seolah menjelaskan bahwa apapun yang mereka lihat dan dirasa menarik, pasti tidak akan mereka biarkan begitu saja. Contohnya seperti raksasa, duyung, dan bahkan sekelas anak raja seperti Shirahoshi pun mau mereka jadikan budak. Maka dari itu, Raja Harald yang tergolong sebagai ras raksasa kuno dan juga memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dari raksasa biasa, jelas membuat para Tenryubito ini tertarik dan ingin menjadikan Raja Harald sebagai budak mereka. Apalagi mereka mengetahui bahwa Raja Harald ini adalah bagian dari prajurit kerajaan. Itu sebabnya salah satu Tenryubito ini pun langsung meminta bantuan kepada Laksamana Admiral untuk menangkap Raja Harald. Namun beruntung, Rock Disebek yang mengetahui hal itu pun berhasil menyelamatkan Raja Harald dan menghabisi Laksamana Admiral yang telah diperintahkan oleh Tenryubito untuk menangkap Raja Harald. Sehingga hal ini juga akan sama dengan hint yang telah diberikan oleh Redon jika kita akan melihat sebuah benturan Hosoku Haki yang sangat dahsyat, di mana benturan Hosoku Haki ini berasal dari pertarungan antara Rock Disebek melawan salah satu Laksamana Admiral. Bahkan di momen ini juga kita bisa melihat kekuatan buah iblis Rock Disebek seperti hint yang telah diberikan oleh Redon,
Hingga pada akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Rock Disebek yang mengakibatkan Laksamana Admiral tersebut harus kehilangan nyawanya. Di sisi lain, hal ini pun kemudian menjadi sebuah tamparan yang sangat keras bagi pihak pemerintah dunia di tengah-tengah acara referee yang sedang berlangsung. Sehingga hal ini juga langsung membuat pemerintah dunia dan Angkatan Laut memberikan nilai bounty yang sangat tinggi kepada Rock Disebek. Bahkan bounty ini dikatakan sebagai bounty pertama yang didapatkan oleh Rock Disebek akibat ulahnya yang telah menghabisi Laksamana Admiral. Ya, meskipun belum diungkap berapa nilai bounty yang didapatkan oleh Rock Disebek ketika itu, namun yang jelas, setelah Laksamana Admiral tersebut berhasil dikalahkan oleh Rock Disebek, dari pertemuan inilah, Raja Harald kemudian berterima kasih dan menjanjikan sesuatu kepada Rock Disebek jika Rock mau datang ke Pulau Elbaf. Ya, entah apa yang telah dijanjikan oleh Raja Harald kepada Rock Disebek, namun tidak menutup kemungkinan hal ini ada kaitannya dengan hilangnya status kerajaan yang dipimpin oleh Rock Disebek sebagai aliansi pemerintah dunia. Ya, bisa saja Raja Harald ini ingin bekerja sama dan menawarkan sebuah bantuan kepada Rock Disebek, karena seperti yang kita tahu juga, setelah bencana besar yang melanda negeri Elbaf, Raja Harald pernah berpesan dan mengatakan kepada para penduduk Elbaf, jika suatu hari nanti mereka atau para manusia mengalami kesulitan, maka kita akan membalaskan budi, baik dengan segenap kemampuan kita. Dengan kata lain, negeri Elbaf sebagai kerajaan raksasa dengan kekuatan militer yang ditakuti ketika itu menjadi sebuah pion penting bagi Rock Disebek untuk memanfaatkan kendali Raja Harald. Jadi, meskipun kerajaan yang telah dipimpin oleh Rock Disebek bukan lagi menjadi bagian dari pemerintah dunia, namun dengan menggandeng Raja Harald dan menjadikan Elbaf sebagai sekutu militernya, mulai dari mengakses informasi sejarah kuno dari bangsa raksasa dan menentang pemerintah dunia dari kekuatan militernya. Yap, perlu diingat ya bosku, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei, raja dari kerajaan manakah Rock Disebek ini, namun ada sebuah petunjuk yang telah diberikan oleh Oda Sensei untuk mengungkap hal tersebut. Yap, seperti yang kita tahu juga ya bosku, Rock Disebek ini telah dikonfirmasi jika dia adalah ayah dari Kurohige. Nah, menariknya, jauh sebelum time skip, Kurohige ini pernah berkunjung ke kerajaan Drum Island. Ya, meskipun ketika itu belum jelas sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama Kurohige dan kelompok bajak lautnya datang ke Drum Island, tetapi yang jelas, pada arcs ini kita mendapatkan informasi yang sangat penting dari Dr. Kureha yang telah berusia 141 tahun. Yap, setelah Dr. Kureha melepaskan kepergian Chopper untuk bergabung dan berlayar bersama dengan kelompok bajak laut Tobis Rami, di momen ini Dr. Kureha yang mengetahui identitas Luffy yang memiliki inisial D langsung mengatakan bahwa Chopper telah berlayar bersama orang yang berbahaya. Bahkan menariknya, sambil tersenyum, Dr. Kureha menegaskan jika semangat D ternyata masih hidup. Tentu saja dari perkataan Dr. Kureha ini seolah menjelaskan bahwa Dr. Kureha mengetahui apa yang terjadi di rentan waktu 100 tahun yang lalu, termasuk insiden yang terjadi 56 tahun yang lalu saat Rock Disebek menghadiri pertemuan referee. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar jika dulunya Rock Disebek dan kerajaan Drum Island memiliki sebuah ikatan. Nah, itu tadi merupakan hint spoiler One Piece chapter 1155 yang telah diberikan oleh Redon. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini and see you next time.